ikutin kita terus ya. Bye. Dah. Nah, di belakang aku ini ada papan informasi. Di hal A itu ada apa aja? Di hal A itu ada acceleration and testing equipment. Terus ada chemical and raw materials, extrusion machinery, injection molding machine and blow molding machine, mold and die, dan rubber machine. Dan yang terakhir ada thermoforming, thermoplastik, dan thermoset. Nah, sekarang lagi perjalanan menuju hal A, guys. Oke guys, ya jadi sekarang kita udah di proses produksi polimer plastik. Ini udah sih kita ya. Nah, kita sudah berada di hal A dan ini merupakan kondisi yang ada di hal A ini. Booth pertama kita yang kita kunjungi yaitu adalah alat injection molding. Untuk kejelasan dari alat injection molding ini, kalian bisa simak berikut ini. Kita berada di salah satu booth, di mana di booth ini tuh dia ada alat injection molding, di mana dia menggunakan proses baku yaitu berupa PP, PR, dan lain-lain. Nah, dan nantinya hasil produknya itu dapat berupa sendok yang piring. Yuk kita lihat. Jadi produk dari alat ini tuh nanti sendok seperti itu. Hasil produk dari alat yang berupa sendok, di mana tuh dia menggunakan ya ini termoplastik, menggunakan PP, termoplastik. Dan ini proses produksi. Ini bentuk cetakan. Hasilnya ini banyak banget. Mangkok, sendok, gelas, piring. Bisa dijelasin nggak secara singkat aja cara pemrosesannya itu gimana dari alat ini? Kalau untuk pemrosesan kopi ini tuh lebih ke teknis. Kita cuma masakin aja. Ya. Kalau standar dari standar itu satu jam itu kita bisa sampai 400. Satu jam terlalu ya, waktunya. Sebenarnya satu jam itu 400. Jadi kita tahunnya kan ada gagalnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari kakaknya, kita nih udah tanya-tanya nih tentang alat ini. Jadi kita tahu mengenai alat injection molding ini berupa dari pencetakannya, prosesnya, dan yang lain-lain. Tadi kita dapat sendok guys, sendok gratis. Baik banget kan kakaknya. Lanjut lagi ya. Nah guys, ini namanya screw. Screw ini banyak banget jenis-jenisnya, tetapi sayang sekali kita tidak bisa menanyakan kepada staf atau penjaga booth pada screw ini karena orang-orang di sini tuh pada sibuk yang tidak bisa diganggu. Jadi
kita hanya bisa memvideokan dari berbagai screw ini. Nah, kita sudah ganti posisi nih guys. Kita mau lanjut ke hal B. Nah, selanjutnya kita udah di hal B yang sudah dijelaskan pada papan informasi itu. Sekarang kita lanjut. Di sini ada proses pembuatan karung. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan. Plastik itu ada proses namanya ekstrud. Kalau itu dia ditekan, dilelehkan, terus keluarnya jadi film. Jadi film masuk ke air supaya beku, terus di sliting, jadi dibuat dengan untuk tepung, untuk es, untuk padat citra, beras, karung, bentuknya karung. Setelah dari proses pembuatan karung, kita selanjutnya ada di Panera, di mana cara merecycle plastik tersebut. Kami Panera, semua perusahaan daur ulang. Jadi kita udah mulai bisnisnya itu dari 19 Tadi kita memproses hal ini polietilen. Ya, jadi polietilen sama PP. Ini polietilen lah. Kalau DPD, HDPI, LLDPI sama PP. Jadi proses daur ulang mulai dari kita kumpul itu sampah-sampah untuk kayak jadi bukan dari rumah, bukan dari ya ada botol baik, botol sampo, botol poli, kita beli dari ini. Jadi kan botol bagus itu ada stikernya segala macam. Jadi kita ada opsinya, kita kayak gini. Botol-botol itu buka, kita cuci, kita green, kita cacat. Tapi proses ini nggak yang sesuatu yang kalian. Oke, selanjutnya di sini ada Envipas, di mana perusahaan ini memproduksi plastik biodegradable yang menggunakan bahan dasar pati dan tambahan aditif lainnya. Terjadi lapisan metal. Gimana sih proses terjadinya lapisan metal itu ya? Kalau dari proses ini pertama biji plastik itu diinjek dengan mesin injection molding menjadi part utuh. Kemudian partnya itu masuk ke proses painting. Yang pertama ada
B-nya itu butadiene. Nah itu mengambil butadiennya menjadi pori-pori, bolong. Kemudian masuk ke proses katalis. Prosesnya itu lapisan ada antara vanadium dengan 5Mn. Supaya, kenapa harus dilapisin? Supaya ada metal pertama untuk lapisannya. Setelah itu, dia akan masuk ke proses asinator. Ini membersihin Sn yang berlebih. Jadi kadang kan ada proses yang hasil lebihnya itu nggak bisa digunakan. Nah itu untuk ngambil sisanya. Jadi yang ada hanya vanadiumnya saja. Kemudian masuk ke nikel. Ini proses lapisan nikel pertama tanpa elektrik. Jadi hanya chemical saja reaksinya. Kalau secara reaksi nanti ini bisa dicari di internet juga ada. Kemudian proses elektroniknya dimulai dari nikel strike. Nah, nikel strike ini adalah proses lapisan nikel pertama menggunakan elektron. Jadi ada anoda, kemudian ada sisi katoda dan anoda. Nah itu nanti akan melapisi paket tersebut. Kemudian masuk ke proses cover, prosesnya sama untuk proses covernya. Semi blend itu untuk anti karat pertama atau pakem jadi lebih kaku. Kalau kaku itu dia lentur, kalau nikel itu dia akan lebih kaku. Kalau grade nikel ini untuk menaikkan warna glossy-nya. Kemudian ada Nicoporos. Nicoporos itu untuk anti karat. Jadi kalau misalkan jeleknya itu ketika di area pantai, pori-porinya terbuka, dia nggak langsung disakrek atau korosi. Kemudian dipinisin dengan lapisan chromium supaya lebih mengkilat kalau hasilnya kayak gini. Nah ini dari resin, terus nickel strike, ini covernya, nikel, ini juga chromium. Seperti itu. Jadi secara proses dia cukup panjang sehingga membutuhkan waktu 3-4 jam.
datengin beberapa booth yang tadi udah Kita kunjungin. kita perlihatkan di video. Gitu aja video dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. See you guys.